Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, seperti biasa, aku share aktivitas aku di pagi hari ini ya. Jadi tadi aku baru buka gordennya dan cuaca di luar juga udah cerah banget. Seperti biasa waktunya buat beres-beres dan bersih-bersih rumah terlebih dahulu. Jadi ini aku susun dulu bantal-bantalnya dan ini sofa belum aku vakum ya. Cuman hari ini itu jadwal aku mau nyapu aja dulu. Yang penting bersih dulu ruangannya ya. Kemudian mejanya ini juga aku mau lap-lap nantinya. Tapi karena ini ada tisu yang udah dibuka tapi belum dimasukin ke dalam kotak tisunya, jadi aku mau masukin dulu. Nah, jangan heran kalau meja ruang keluarga ini tuh jarang banget rapi ya. Ini juga tadi udah aku beresin semua barang-barang yang ada di meja ini yang bukan pada tempatnya. Dan ini juga banyak banget semut-semut kecil ya, karena anak-anak itu suka makan sambil nonton TV ya. Terus juga tadi ada bekas-bekas kue, adik Gina kan makan kue coklat kemarin. Dan itu ada yang berceceran, jadi semutnya udah pada datang semua. Jadi hari ini aku mau lap-lap mejanya ini dulu. Jadi ini aku singkirin dulu ya barang-barang kayak kacamata, kemudian ada minyak kayu putih. Nah, ini aku masukin dalam laci ini. Jangan gagal fokus ya kalau ngelihat isi lacinya itu super berantakan ya. Itu macam-macam isinya. Ada mainan, ada juga remote, kemudian tadi ya buat naruh kacamata. Pokoknya serba ditaruh di laci lah yang paling gampang ya dan nggak kelihatan berantakan. Nah, ini aku lap-lap pakai lap basah, tadi aku semprot-semprot juga dengan celing. Saking udah lamanya aku nggak bersihin meja area ruang keluarga ini tuh sampai aku krok-krokin gitu ya. Biasanya bekas kue dan udah mengering karena udah lengket di meja dan udah lama nggak dilap ya. Nah, ini alhamdulillah udah bersih ya. Jadi tadi itu bener-bener dekil. Aku shootnya ini dari jauh ya, jadi kotornya itu nggak kelihatan. Meja ini rapinya nggak pernah lama ya, paling sore nanti ini udah ada barang-barang yang berserakan di atasnya. Bisa jadi piring, botol minum, atau juga mainan anak-anak, pokoknya macam-macam. Oke, lanjut, kalau meja udah bersih, mengkilat seperti ini, baru deh kita bersihin bagian bawah mejanya, bagian bawah sofa juga. Ini aku nggak gulung karpetnya ya, jadi aku sapu aja gunain sapu lidi. Padahal ada vakum ya, cuman jarang aku gunain vakumnya. Kayak ribet gitu ya, mau ngeluarin vakumnya, kemudian mau nyolokin ke listrik dulu. Jadi kalau gini itu kayak lebih praktis ngerjainnya. Nah, lanjut, habis aku nyapu-nyapu tadi pakai sapu lidi di karpetnya, baru aku nyapu seluruh ruangan ya. Ini juga tadi area ruang makan, juga udah aku sapu semua, termasuk dapur. Jadi ini aku ambil singkatnya aja videonya ya. Kayaknya aku juga udah lama ya nggak share video nyapu bersih-bersih rumah kayak gini ya. Terakhir kayaknya di tahun kemarin ya. Jadi udah lama banget, makanya ini aku share aja lah video aktivitas aku nyapu sama bersih-bersih rumah. Nah, untuk yang baru menemukan channel YouTubeku ini atau baru berkunjung, aku ucapkan salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak, sekaligus wanita pekerja dan tanpa asisten rumah tangga. Apa yang aku share adalah seputar aktivitas keseharianku sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja ya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya dari setiap video-video aku atau juga bisa menghibur. Dan jangan lupa juga dukungannya ya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Oke, ngomong-ngomong, nah ini aku nyapunya udah nyampe teras aja ya, jadi aku persingkat aja video bersih-bersihnya. Habis ini itu aku mau lanjut untuk masak menu makan siang hari ini. Kalau pagi sih yang biasa nonton video aku tentu tahu ya, jarang banget makan masakan sendiri ya kalau untuk sarapan itu. Kebanyakan itu beli ya. Jadi kalau misalnya memang mau masakan sendiri itu biasanya cuman bikin nasi goreng atau mie goreng.
Untuk tanaman yang ada di teras itu sebagian besar udah ditaruh di samping rumah ya, karena kemarin kan sempat musim kemarau gitu, kebanyakan mati. Ini juga yang masih bertahan ya, tetap subur walaupun kena panas. Paling ngerapiin tanaman di teras itu menjelang Idul Fitri atau menjelang bulan Ramadan lah ya, supaya area teras itu lebih adem ngelihatnya kalau banyak tanaman. Tapi kemarin itu memang sengaja ditaruh di samping ya seperti biasa, karena panas matahari itu bisa bikin tanaman-tanaman itu semuanya pada menguning daunnya ya, karena rumah kami itu menghadap sinar matahari siang gitu. Oke lanjut, nah ini aku udah siap-siap buat masak, ini aku mau masak beberapa menu. Nah yang di tungku sebelahnya itu aku udah mendidihkan air, kemudian airnya juga pakai air kaldu udang ya. Karena aku mau bikin sup, kebetulan di kulkas itu ada udang, kemudian ada juga kepala udang yang aku ambil kaldunya. Nah, ini dia kaldunya. Kemudian juga ada ayam ya. Jadi ayam bagian dada itu dagingnya aku ambil. Kemudian tulangnya masih ada sisa-sisa daging sih. Itu aku pisahkan dan aku jadiin ini ya untuk bikin sup. Nah, untuk sayurannya ini aku pakai kubis, kemudian ada wortel dan kentang. Kalau bumbu sup sih udah pada tahu ya, dan tadi juga udah aku masukin ke dalam air kuahnya ini ya. Jadi tadi udah aku tumis, ada merica, bawang merah, bawang putih. Jadi ini adalah sup ayam campur udang ya. Apalagi kuahnya ini tadi aku ambil dari kaldu kepala udang. Nah ini dia kepala udangnya yang tadi udah aku ambil kaldunya. Karena sayang ya dibuang, tapi kepalanya itu udah dibersihin kok. Jadi kita cuman ngambil sari-sari dari daging yang ada di kepala. Nah ini aku masukin juga beberapa udang ya, walaupun sudah ada ayamnya di dalam sup ini. Karena kan anak-anak itu kadang nggak tentu pengennya ayamnya atau pengen udangnya ya. Apalagi adik Gina itu suka milih makannya ya. Oke, nah di tungku sebelahnya itu aku udah panasin minyak. Jadi itu aku goreng tempe yang udah dipotong-potong kecil. Jadi aku mau bikin sambal tempe nanti dicampur dengan pete. Kebetulan ada stok pete ya masih di dalam kulkas. Nah ternyata nyimpen pete itu awet ya di dalam kulkas. Kalau selama ini kan aku suka nyimpan pete itu nggak di dalam kulitnya, jadi udah aku bongkarin gitu isinya, terus aku simpan di dalam wadah food container. Nah ternyata lebih awet itu sama kulitnya kalau kita mau nyimpen. Walaupun nanti setelah beberapa minggu kulitnya itu menghitam, tapi dalamnya tetap awet ya, tetap seger hijaunya itu. Nah itu tips ya untuk bunda yang lagi kebingungan kalau misalnya punya stok pete banyak. Nah sebagiannya itu aku simpen di dalam freezer, cuman belum aku lihat ya gimana keadaannya. Jadi penyimpanannya di dalam freezer dengan di chiller. Oke, nah ini supnya tadi udah matang, aku masukin ke dalam wadah sajinya. Dan lanjut ditunggu sebelahnya ini aku udah goreng ya tadi tempenya, jadi sambil nunggu itu. Sementara untuk bumbu sambelnya itu kemarin aku udah nyetok sambal bawang ya di kulkas. Jadi aku nggak ngeblender lagi cabai bawang. Jadi ini aku tinggal masukin aja beberapa sendok stok sambal bawangnya. Tapi sebelum aku masukin sambal bawangnya, ini aku masukin dulu ya pete yang tadi udah dicuci bersih juga supaya agak sedikit layu. Karena untuk ngurangin baunya ya. Kalau kita makan pete mentah itu baunya itu lebih menyengat ya dibandingkan dengan yang udah dimasak. Makanya ini aku tumis-tumis dulu biar agak setengah layu gitu. Habis itu baru deh aku masukin sambal bawangnya tadi. Nah ini posisi udah diaduk-aduk gitu. Kemudian juga udah dikasih garam sama gula. Tadi kan untuk sambal bawangnya kan memang udah ada rasanya ya. Tapi kita cek rasa kembali karena biasanya kan kalau udah dicampur dengan tempe atau bahan makanan lain itu rasa asin pada sambal bawangnya itu kan berubah ya. Pasti lebih agak sedikit hambar. Oke, nah ini udah selesai sambal tempe campur petiknya. Lanjut, habis ini itu aku mau masak tempe goreng ya.
Alhamdulillah 2 menu udah masak. Nah ini tinggal 2 menu lagi ya. Ini aku mau goreng tempe. Ini tempenya aku bikin tempe tepung karena anak-anak paling suka yang ditepung ya, daripada yang diungkep kemudian digoreng gitu. Sambil nunggu tempenya ini mateng, aku mau nyambi ngebersihin meja makan. Karena tadi pas naruh sayur sup sama sambal tempenya, aku lihat meja makannya ini masih kotor banget ya. Memang tadi nggak aku lap. Cuman untungnya nggak terlalu kotor meja makannya ya, jadi nggak bakal jatuh ke lantai-lantai kotorannya, karena ini kan cuman ngelap-ngelap bekas-bekas tetesan makanan aja ya, sisa makan gitu. Nah ini aku lap-lap, alhamdulillah udah bersih, jadi nanti pas makan siang itu nyaman banget ya di meja makannya. Nah ini tempenya itu udah mateng, tadi udah aku balik, jadi ini tinggal angkat saja. Dan habis goreng tempe ini aku mau masak ikan patin ya. Jadi di kulkas ada stok ikan patin yang udah aku bumbu kuning. Dan untuk ikan patin itu bisa dipepes, bisa digoreng. Nah ini karena ada bekas minyak menggoreng tempe, jadi aku mau goreng aja ya. Oke, untuk video menggoreng tempenya aku skip ya. Jadi tadi itu goreng tempe yang harga 5 ribuan ya. Nah ini lanjut aku mau goreng ikan patinnya. Tapi sayang pas ngegoreng ini, pas aku tunggu-tunggu ternyata gas kompornya ini habis. Jadi pantesan kok lama banget ikannya ini nggak garing-garing ya. Aku lihat ternyata api kompornya itu udah mengecil. Jadi ini solusinya aku gunakan air fryer aja ya, kelanjutan dari masak ikan patinnya ini. Karena kalau nunggu Pak suami itu kelamaan. Jadi Pak suami tadi itu nemenin kakak Gali latihan karate. Nah jadi ini aku manfaatin aja air fryer. Tadi juga aku lupa ya kalau gunain air fryer, karena aku ngelihat ada minyak bekas goreng tempe. Jadi aku kepikiran cuman ngegoreng aja. Nah ini aku udah panasin air fryernya selama 5 menit dengan suhu 180 derajat. Nah sambil nunggu itu aku udah mewadahi nasi ya. Kalau misalnya anak-anak udah pada mau makan nasi, karena kan ini juga hampir menjelang siang ya. Sekalian juga biar nasinya itu nggak terlalu panas ya saat dimakan. Nah ini air fryernya udah panas, jadi pas sudah 5 menit itu bakal mati sendiri. Nah ini dia, jadi sekarang aku mau masukin ikan yang tadi juga udah aku saring ya minyaknya, itu dia bisa dilihat di kuali. Bedanya sih kalau ikan yang udah dibumbuin kita goreng itu nanti bumbunya bakal gosong ya. Tapi kalau kita masukin di air fryer kita panggang seperti ini, bumbunya nggak terlalu gosong. Nah ini aku gunain suhu 200 derajat Celcius selama 25 menitan. Aku juga udah punya stok untuk bumbu cabai merahnya ya, supaya ikan patinnya ini agak ada rasa pedes-pedesnya dikit, jadi lebih mantap lah. Tapi nanti ngolesinnya ya setelah ini sekitar 10 menitan kita masak, nanti baru aku olesin dengan bumbu merahnya. Nah ini udah jalan 10 menit, jadi ini aku langsung olesin dengan bumbu merahnya. Dan setelah itu kita panaskan lagi sampai 5 menit ya, baru kita balik ikannya dan lanjut nanti kita olesin lagi. Pokoknya ini mantep banget ya, ikannya jadi kayak spesial gitu ikan patin. Biasanya kan kita cuman pindang ya, goreng ya, atau pepes. Nah kali ini kita panggang. Tapi jangan gagal fokus ya kalau ngelihat ikan yang aku panggang ini cuman 3 potong. Karena adik Gina itu kan kurang suka sama ikan ya, makanya ini aku kasih sambal juga nggak apa-apa. Paling nanti aku coba cicip-cicipin di bagian dalam daging ikannya ya. Jadi makanya untuk kami berempat itu aku panggang 3 aja. Nanti adik Gina kan bisa makan udang yang di dalam sup tadi atau makan ayamnya. Nah, kiranya masak 4 menu untuk makan siang hari ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.